Video ini dibuat untuk keperluan hiburan semata. Cerita, karakter, dan visual dalam video ini merupakan fiksi atau berdasarkan mitos urban legend yang beredar di masyarakat. Tidak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun. Visual dihasilkan menggunakan teknologi AI dan bukan dokumentasi nyata. Di Jawa Barat ada puing bekas pabrik gula peninggalan zaman kolonial Belanda menjadi saksi bisu ketika kejayaan produksi gula di Jawa Barat pada zaman dahulu. Namun di era sekarang, puing bekas pabrik gula itu lebih banyak dikaitkan dengan cerita seram atau perhantuan. Terlepas soal khayalan adanya hantu di puing pabrik gula ini, sebenarnya ada fakta lain berupa kejadian yang cukup menyeramkan di tempat ini. Bagi para sesepuh di kawasan pabrik gula ini, tahun 1980-an menjadi kultur seharian. Rangkaian kereta tebu yang dulu melintas di perkampungan ini hanya tinggal kenangan. Di pabrik gula ini sebenarnya ada kejadian nyata yang menyeramkan. Sekitar tahun 1946 sampai 1947. Tetapi kejadian ini tidak berkaitan dengan cerita seram di puing bekas pabrik gula yang dibuat sebelah orang pada masa kini. Gambaran diperoleh dari National Archive Belanda menyebutkan ketika pasukan Belanda memasuki pabrik gula pada tahun 23 Juli 1947 mendapati kondisinya sepi. Kemudian diperoleh keterangan kondisi sepi saat itu disebabkan banyak staf pabrik gula sudah diculik lalu tewas, diakhiri hidupnya di tempat lain. Selain itu terdapat cerita-cerita urban legend, termasuk misteri anak kecil yang hilang tanpa jejak. Anak itu terakhir terlihat bermain di dekat rel tua yang menembus area belakang pabrik. Warga sempat mendengar suara tawa, lalu senyap. Tim pencari tidak menemukan apapun, kecuali sandal kecil di dekat lubang cerobong dan jejak lumpur yang berhenti begitu saja. Sejak saat itu muncul penampakan anak kecil tanpa muka. Banyak yang percaya anak ini tidak hilang, tapi diambil oleh sesuatu yang sudah lama menjaga tempat ini. Selain hal anak yang hilang tadi, banyak menyimpan hal-hal mistis. Konon kerap menampakkan sosok gaib di dalamnya. Bangunan bekas pabrik gula ini yang pertama tertangkap mata dari kejauhan adalah cerobong asap pembakaran yang tampak menjulang tinggi. Konon katanya bangunan bekas pabrik gula ini sudah menjadi istana makhluk yang berbeda alam dengan kita. Salah satu cerita yang cukup menyeramkan di bangunan bekas pabrik gula ini adalah sosok ular gaib raksasa penunggu pabrik. Selain itu ada juga kisah tentang ritual tebu temanten di dalam bangunan bekas pabrik gula ini. Tebu temanten merupakan tubuh jantan dan betina didandani dan melakukan prosesi layaknya pengantin. Setelah semua ritual selesai, tebu temanten digiling pertama kali ketika musim giling tebu tiba. Ritual tebu temanten pada saat itu dipercaya untuk mencegah gangguan makhluk astral yang mendiami pabrik gula ini sebelum pabrik itu didirikan. Ritual ini juga merupakan hasil kesepakatan dengan makhluk-makhluk astral di tempat itu, karena pada tahun 1860-an hingga 1807 bukan tebu temanten yang menjadi persembahan, melainkan konon tumbal pengantin manusia. Konon lelaki perjaka dan perempuan muda dijadikan pengantin, kemudian digiling bersama tebu.
Tidak hanya itu, cerita mistis lainnya meyakini konon ada sosok noni Belanda di cerobong asap dan 3 sosok penjaga setinggi 15 meter. Pada masa itu, konon Tuan Menir melakukan perjanjian dengan 3 sosok tersebut hingga mereka menjadi penjaga apabila terdapat serangan makhluk astral dari luar area pabrik gula. Bahkan ada desas-desus tentang sekte sesat karena ada makam yang berbentuk segitiga. Ini beredar di masyarakat, tapi tanpa dasar yang jelas. Bukan satu penampakan, bukan satu legenda, tapi serangkaian kejadian yang terlalu sering, terlalu nyata untuk disebut kebetulan. Dan sampai hari ini, misteri itu belum selesai.